Abu Lahab itu kan kalau ditanya, ya Abu Lahab, saya ingin tanya, Muhammad itu apa Rasul? Oh iya Rasul dia. Oh, ngaku dia. Dia ngaku. Tapi dia tidak mau untuk mengucap kalimat secara terus terang. Kenapa? Karena dia untuk menjaga wibawa mereka di hadapan masyarakat pada waktu itu. Karena orang yang menjadi orang Islam di Mekah pada waktu itu termasuk orang-orang yang hina, orang-orang bodoh mereka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi syrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib yang mudah-mudahan semuanya selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita memanjatkan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali dalam rangka Tafaqahufiddin. Semoga pertemuan kita ini pertemuan yang mendapat ridha dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat serta salam mudah-mudahan Allah selalu melimpahkannya kepada Rasul pilihan kekasih kita, Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan dan mendapatkan syafaat darinya di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah. Kajian kita pada malam hari ini adalah tugas Rasul, wazifatur Rasul, kewajiban atau tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita berbicara tentang tugas Rasul, berarti juga tugas kita. Karena apa yang dilakukan oleh para nabi dan rasul, maka itulah sebaik-baik amal yang dilakukan oleh manusia di atas muka bumi ini. Kalau kita kepingin ingin menjadi manusia yang baik dan lebih baik, maka marilah kita untuk melakukan apa yang dilakukan oleh para nabi dan rasul atau utusan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, ada beberapa hal yang merupakan tugas-tugas pokok. Pertama sekali kita bicara tentang Rasul pilihan, yaitu Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah tugasnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah SAW diutus Allah Subhanahu wa taala suatu pekerjaan yang sangat besar, yang sangat berat oleh seorang nabi dan seorang rasul. Apa? Yaitu memperbaiki suatu kerusakan yang sangat besar. Apa itu kerusakan yang sangat besar? Itu rusaknya keyakinan, rusaknya akidah, kepercayaan oleh umat manusia. Sehingga manusia berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Manusia mempersembahkan, menuhankan para
batu, pepohonan, dan lain sebagainya. Jadi perbuatan ini menurut Al-Quran tidak ada lagi perbuatan yang paling jelek, yang paling rusak yang dilakukan oleh manusia di muka bumi ini, kecuali adalah perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dijelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Luqman ayat 13. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu kezaliman yang sangat besar. Artinya tidak kata lagi suatu perbuatan yang paling jelek yang dilakukan manusia. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Rasulullah SAW ini untuk memperbaiki keyakinan manusia yang seperti ini, sehingga tidak ada suatu kebaikan apapun, amalan dan lain sebagainya di muka bumi ini kecuali adalah di saat manusia itu menegakkan keadilan, kebenaran. Suatu keadilan, suatu kebenaran yang paling benar adalah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Hadid ayat 25. Walaqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumur rasul wal mizan liyakuman nasu bil qist. Sesungguhnya kami telah mengutus utusan-utusan kami, kata Allah, bil bayyinat, dan juga kami memberikan mereka keterangan-keterangan atau mukjizat-mukjizat yang sebagai bukti bahwa mereka itu adalah utusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa anzalna ma'humul kitab, dan Allah menurunkan kepada mereka yaitu kitab-kitab. Wal mizan, dan mizan, timbangan-timbangan. Untuk apa? Liyakunan nasu bil qist, supaya manusia dapat menegakkan keadilan atau kebenaran. Maka kata ulama, terutama sekali adalah Syekh Fauzan Ibnu Fauzan, bahwa al-qist di sini atau hak di sini adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu rahimakumullah, ini adalah tugas Rasulullah SAW yang pertama, sehingga pada waktu itu yang ada di sekitar Ka'bah itu lebih daripada 600 berhala-berhala yang dipersembahkan oleh orang-orang jahiliyah pada waktu itu. Ini yang pertama, tugas Rasulullah SAW. Yang kedua adalah tugas Rasulullah SAW ini adalah memperbaiki akhlak. Jadi akhlak ini diperbaiki oleh Rasulullah SAW. Karena manusia, yang membeda antara manusia dengan hewan itu hanyalah akhlak. Rasulullah SAW mengajar kepada manusia sehingga segala perbuatan tidak boleh meninggalkan akhlak. Segala perbuatan dengan akhlak. Itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membentuk, telah menjadikan jiwa dan raga Rasulullah SAW ini adalah merupakan sosok yang memang benar-benar untuk dijadikan contoh dan teladan, guru kebaikan umat manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Ahzab, laqad kana lakum
fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada kamu diri Rasulullah SAW itu adalah contoh tauladan yang baik. Jadi sosok Rasulullah ini memang dijadikan Allah Subhanahu wa taala semata-mata untuk mengajar, menjadi guru manusia untuk melakukan segala yang namanya kebaikan. Sebab Rasulullah tidak pernah mengajar maksiat. Tidak pernah. Semua yang diajar, yang dicontoh, yang diperintahkan oleh Rasulullah kepada manusia, semua adalah nilainya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah SAW ini mulai dari kecil dia sudah ditampakkan, sehingga waktu kecil Rasulullah SAW itu menjadi kebanggaan bagi keluarganya. Bukan main. Abu Lahab, Abu Jahal itu senang nian. Keponakan saya itu Muhammad, namanya Muhammad Al-Amin. Siapa yang gelar? Yang ngasih gelar? Mereka yang kasih gelar. Jadi Rasulullah SAW dari kecil itu sudah tampak akhlaknya, budi pekerti yang mulia. Jadi Allah Subhanahu wa taala kasih contoh yang baik, ini manusia yang baik. Bagi remaja, dia mencontohkan bagaimana remajanya Rasulullah SAW. Bagi seorang pedagang umpama atau orang bekerja dengan orang lain, bagaimana Rasulullah memberikan contoh. Bagi seorang ayah, bagaimana Rasulullah sebagai ayah teladan, sebagai kepala keluarga, sebagai suami yang baik, ada pada diri Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah sebagai panglima perang, ada pada diri Rasulullah. Bagaimana Rasulullah sebagai kepala negara, ada pada diri Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah sebagai hamba Allah, ibadahnya kepada Allah, ada pada diri Rasulullah. Semuanya cukup itu. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanah. Sehingga akhlak Rasulullah SAW itu dipuji di dalam Al-Quran. Innaka la'ala khuluqin azim. Innaka, sesungguhnya engkau Muhammad, kata Allah, la'ala khuluqin azim, adalah sungguh mempunyai akhlak yang azim. Allah bilang azim akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah SAW itu kalau ada orang tanya yang paling cakap itu, yang paling ganteng itu Rasulullah SAW atau Nabi Yusuf? Rasulullah apakah Nabi Yusuf? Jawabnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kegantengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, kata ulama, tenggelam, hilang karena akhlaknya yang mulia. Kalah gantengnya itu karena akhlak Rasulullah sallallahu yang mulia. Nah itu. Sehingga orang bertanya kepada istrinya Aisyah tentang akhlak Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, khuluquhu Al-Quran. Akhlaknya Rasulullah itu adalah Quran. Quran hidup. Quran berjalan. Kenapa? Karena semua isi Al-Quran sudah diamalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah SAW itu tugasnya adalah memperbaiki akhlak manusia. Yang mana manusia yang dikenal pada waktu itu namanya zaman jahiliyah. Zaman manusia hidup tanpa iman.
tanpa aturan. Hidup seperti hidupnya kehidupan rimba. Yang kuat nindas yang lemah, yang kaya nindas yang miskin. Pokoknya yang berlaku, kata ulama, hukum rimba. Sehingga dalam suatu ucapan Rasulullah SAW dikatakan, wa ma bu'istu liutammima illa liutammima makarimal akhlak. Dan tidaklah aku diutus, kata Rasulullah SAW, kecuali untuk memperbaiki akhlaknya manusia. Jadi seolah-olah Rasulullah SAW tugasnya itu adalah memperbaiki akhlaknya umat manusia pada waktu itu. Sehingga kata para ulama, bagaimana manusia yang begitu keras menjadi manusia yang lembut. Manusia yang sangat tidak beradab menjadi manusia yang beradab. Jadi ini tugasnya Rasulullah SAW, adalah untuk memperbaiki akhlaknya manusia. Karena akhlak ini merupakan buah daripada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Sehingga merupakan standar di dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan, akmalul mu'minina imanan akhluquhum khuluqan asanuhum khuluqan. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Sempurnanya imannya seseorang, kata Rasulullah, adalah orang yang paling baik akhlaknya. Jadi standarnya keimanan itu bukan karena banyaknya sholat, karena banyaknya puasa, banyak amal dan itu, tetapi menurut Rasulullah SAW, kesempurnaannya keimanan dan keislaman, ketakwaannya seseorang itu dilihat dari sisi akhlak. Makanya penanaman akhlak dan budi pekerti ini sangat penting. Terutama sekali adalah kita hidup pada zaman yang mana krisis akhlak di segala sendi kehidupan. Seorang ayah tidak memiliki akhlak sebagai seorang ayah, seorang guru, seorang ulama, seorang pejabat, dan lain sebagainya. Mereka tidak mampu untuk memberikan contoh dan tauladan yang baik. Sehingga dikatakan pada zaman sekarang adalah krisis akhlak. Bahkan orang yang berakhlak itu dianggap orang aneh. Orang yang jujur dianggap aneh. Bapak Ibu rahimakumullah, ini tugas Rasulullah SAW. Yang kedua adalah itu memperbaiki akhlak. Kemudian yang ketiga adalah Rasulullah SAW mengangkat derajat kaum perempuan. Ini mengangkat derajat kaum perempuan. Sehingga kalau kita baca di dalam sejarah-sejarah, bagaimana zaman jahiliyah itu perempuan seperti tidak punya harga sama sekali. Orang merasa hina kalau punya anak perempuan. Perempuan seperti barang dagangan. Kembang dipakai, layu dibuang, diperjualbelikan. Ada seseorang istrinya 10, 100, 200, 300. Punya utang, tidak kebayar utang, kasih istri. Ini adat orang jahiliyah. Sehingga orang-orang yang mendapatkan anak perempuan dianggap hina. Kemudian Rasulullah SAW dengan membawa agama
Islam. Allah menjelaskan di dalam Al-Quran, man amila sholiha min zakarin aw unsa wa huwa mu'min walanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan, man amila sholihan min zakarin aw unsa, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dia beriman, maka kata Allah, kami beri kehidupan mereka dengan kehidupan yang baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak memandang manusia itu apakah dia laki-laki maupun perempuan. Tidak ada perbedaan di dalam Islam. Yang penting kemuliaan seseorang itu bukan ditinjau daripada laki-laki, ditinjau dari dia perempuan, tapi yang dilihat itu apakah dia beriman. Ya. Kemuliaan seseorang itu ditinjau dari segi perbuatannya. Walaupun dia seorang perempuan, kalau dia amalnya baik, dia mulia. Bagaimana Siti Maryam, ibunya Nabi Isa alaihissalam, dia menjadi wali Allah. Dia menjadi wali Allah. Dia perempuan. Dia mengalahkan laki-laki yang tidak beriman. Sampai-sampai dia mendapatkan makanan-makanan yang datang dari langit. Dijelaskan di dalam Al-Quran. Inilah kemuliaannya. Allah kasih kemuliaan kepada hamba-hambanya. Apakah dia laki-laki atau perempuan, itu sama saja. Jadi Islam itu tidak memandang laki-laki dan perempuan. Semuanya adalah sama di hadapan Allah. Kecuali yang membedakan manusia adalah takwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya kamu, inna akramakum, sesungguhnya orang yang mulia di antara kamu, kata Allah, di sisi Allah itu adalah siapa yang bertakwa di antara kamu. Apakah dia laki-laki ataupun perempuan. Tidak peduli. Jadi Rasulullah SAW ini adalah mengangkat derajat kaum perempuan. Sejak Rasulullah SAW diutus Allah sebagai Rasul, maka mulailah kaum perempuan menjadi berharga, sehingga dibebaskan dari namanya perbudakan, menjadi hamba sahaya dan lain sebagainya, dihapuskan oleh Islam. Walaupun dengan tahap bertahap, sedikit demi sedikit, alhamdulillah. Ini adalah tugas Rasulullah SAW. Tapi walaupun sampai sekarang ada juga orang yang tetap, yang tidak menjadikan Islam sebagai agamanya, sebagai pegangan hidupnya, ya tetap istrinya lebih dari 4. Bahkan kalau kita lihat di India tuh ada istrinya sampai 40 tuh kan, ada kan? Istrinya 40 satu rumah, masya Allah, ngeri. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian tugas Rasulullah SAW berikutnya apa? Basyirau wa naziro. Ini basyirau wa naziro, memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Sehingga kata Rasulullah SAW, tidak adalah segala sesuatu yang dapat mendekatkan kamu kepada surga terkecuali, kata Rasulullah, sudah aku sampaikan. Dan tidak ada yang dapat menjauhkan kamu dari neraka kecuali sudah aku sampaikan semua, kata Rasulullah SAW. Siapa yang beriman dan beramal soleh, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang
membahagiakan, baik di dunia maupun di akhirat. Ini tugas Rasulullah SAW. Sehingga kalau kita lihat di dalam Al-Quran, Rasulullah SAW sangat bersungguh-sungguh, ya, bagaimana manusia ini supaya beriman, bagaimana manusia ini supaya mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena Rasulullah SAW sudah diperlihatkan Allah tentang sorga, tentang neraka. Bagaimana manusia di dalam neraka itu. Rasulullah merasa sangat terusik jiwanya kalau orang itu menolak agama, menolak ajakan. Karena Rasulullah itu dengan rasa sayang kepada manusia, supaya manusia ini jangan masuk neraka. Karena Rasulullah telah menyaksikan. Sehingga di dalam Quran Allah jelaskan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu, dan dia adalah sangat amat menginginkan kamu beriman dan selamat. Dan dia mempunyai kasih sayang kepada orang-orang yang beriman. Ya Rasulullah, sifatnya Rasulullah, azizun alaikum mahristu alaikum bil mu'minina, harisun alaikum, mempunyai satu keinginan yang sangat kuat supaya mereka ini menerima iman dan selamat di dunia dan akhirat. Jadi Rasulullah siang dan malam yang dipikirkan bagaimana manusia ini supaya menerima apa yang dia sampaikan. Tapi tugasnya hanyalah menyampaikan saja. Karena yang menerima atau yang tidak menerima itu adalah hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang dapat membuka hati manusia, memberikan petunjuk serta taufik, sedar hidayah, hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Rasulullah pertama, tugas Rasulullah Taala basyira, innal ladzina amanu wa amilus solihat lahum jannatul ma'wa nuzulam bima kanu ya'malun. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, lahum jannatul ma'wa, tempat kembalinya kata Allah adalah surga. Disebabkan amal mereka, disebabkan amal yang mereka lakukan. Jadi mereka dapat surga itu ada sebab. Karena memang surga adalah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Amal memang tidak bisa menentukan orang masuk surga. Tetapi katakan bima kuntum ta'malun, artinya Allah akan mendapatkan seseorang hamba untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala itu ada sebab apa? Mengerjakan amal. Wa ammal ladzina fasaku fama'wakumun nar. Ini peringatan yang disampaikan Rasulullah. Wa ammal ladzina fasaku fama'wakumun nar. Adapun orang yang fasik, orang yang tidak beriman kata Allah, maka tempat kembalinya adalah nar, neraka. Ulama aradu ayakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum zuqu azaba bima kuntum tukazzibun. Ketika mereka masuk neraka, mereka berusaha untuk keluar dari mereka. Mereka dikembalikan ke dalam neraka, kata Allah. Sambil mereka dikatakan, rasakanlah
dengan apa yang kamu dustakan. Ini peringatan. Allah kasih peringatan, sampaikan oleh Rasulullah SAW kepada manusia, bagi yang beriman dan beramal soleh, maka mereka akan mendapatkan kehidupan yang menyenangkan, yang membahagiakan, yang selamat. Tapi kata Allah, yang tidak beriman, yang mengerjakan kemaksiatan, yang hidup hanya mengikuti kehendak nafsu dan syahwatnya, ma'wakumun nar, tempat kembalinya adalah neraka. Kata siapa? Kata Allah. Fayafiru liman yasha wa yu'azzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah mengampunkan dosa siapa yang Allah kehendaki. Allah mengazabkan siapa yang Allah kehendaki, karena Allah kuasa atas segala sesuatu. Jadi ini tugas Rasulullah SAW, menyampaikan saja. Sehingga manusia, dakwanya Rasulullah SAW ini adalah menjadi pilihan. Nak selamat sama dengan Rasul. Maka oleh karena itu orang-orang kafir Quraisy, ada di antara mereka telah mengimani Rasulullah SAW, seperti Abu Bakar, Umar, Abu Lahab. Abu Lahab itu kan kalau ditanya, ya Abu Lahab, saya ingin tanya, Muhammad itu apa Rasul? Oh iya Rasul dia. Oh, ngaku dia. Dia ngaku. Tapi dia tidak mau untuk mengucap kalimat secara terus terang. Kenapa? Karena dia untuk menjaga wibawa mereka di hadapan masyarakat pada waktu itu. Karena orang yang menjadi orang Islam di Mekah pada waktu itu termasuk orang-orang yang hina, orang-orang bodoh mereka, orang-orang loloh. Wa iza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amanas sufaha. Apabila mereka dikatakan berimanlah kamu seperti yang telah beriman oleh manusia, para sahabat, qalu, mereka berkata, anu'minu kama amanas sufaha, apakah kami ini ingin beriman seperti berimannya orang yang bodoh tu? Oh, ala innahum humus sufaha, kata Allah, ketahuilah mereka lah yang bodoh. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun, tapi mereka tak tahu diri mereka. Mereka itulah bodoh. Tidak mau menerima kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah itu. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tugas-tugas pokok, maka tugas-tugas ini ketika Rasulullah SAW sudah tidak ada lagi, maka tugas-tugas ini adalah dibebankan kepada umatnya, kepada umat, semua umat Rasulullah SAW, bukan ulama baik, bukan ustaz saja, semua kita ini berkewajiban untuk melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk mentauhidkan, mengajak orang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang berbuat syirik, kita cegah, kita larang, rasa kasihan kita, tanda kita sayang kepada mereka, kepada saudara-saudara kita yang terlibat kepada pemahaman kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga adalah memperbaiki akhlak. Walaupun kita ini akhlak memang belum bagus, tapi kita sudah berusaha untuk menanamkan nilai-nilai akhlakul karimah yang diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling tidak kita ini berakhlak
akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama kita, kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini tahu nilai-nilai akhlak, ya, akhlak yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kata orang Arab, suatu benda yang kalau banyak dia akan murah, kecuali akhlak. Nah, coba kalau sekarang, kalau misalnya orang nak cari pegawai yang jujur, yang bagus, cari akhlaknya susah. Cari menantu yang akhlaknya kan susah. Cari teman yang akhlaknya baik susah. Cari tetangga akhlaknya baik susah. Cari partner yang akhlaknya baik susah. Cari pejabat yang bagus akhlaknya kan susah. Jadi susah cari akhlak yang baik nih. Cari istri yang akhlaknya baik, suami akhlaknya baik. Susah. Nah ini. Maka oleh karena itu kita untuk menciptakan akhlak ini, kita untuk berusaha untuk menjadi manusia yang mempunyai akhlak, baik akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala maupun akhlak sesama kita. Kemudian adalah mengangkat derajat kaum perempuan. Jadi perempuan itu diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sayang manusia perempuan itulah tidak mau, tidak mau menghargai dirinya sendiri. Jadi agama itu sudah memberikan porsi untuk menjadi perempuan-perempuan yang mulia. Tetapi perempuan itu tidak mau dimuliakan. Sebagai contoh, Islam, Al-Quran mengajarkan supaya manusia itu menutup aurat. Kalau perempuan menutup aurat, berarti dia sudah dianggap perempuan mulia. Walaupun tidak semua perempuan mulia, tapi sudah dianggap mulia. Tetapi ada suatu pemahaman seolah-olah Islam itu adalah merampas haknya manusia, hak azazi manusia. Karena mereka ingin membuka aurat mereka. Padahal perbuatan itulah yang menyebabkan mereka menjadi hina. Sehingga terjadilah perkosaan dan lain sebagainya. Sehingga perbuatan manusia dengan bermuka aurat membuat laki-laki menjadi kacau, menjadi rusak. Karena ulahnya daripada perempuan itu. Maka oleh karena itu, kembalilah kita kepada Islam. Karena Islamlah yang paling berjasa untuk mengangkat derajat kaum perempuan, baik di dunia maupun di akhirat. Bapak Ibu rahimakumullah, demikian kajian kita pada malam hari ini mengenai wazifatul Rasul, yaitu tugasnya Rasulullah SAW yang dapat kita sampaikan, dan yang lain juga belum sempat kita sampaikan, dan lebih kurangnya saya mohon maaf kepada Allah, mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.